Bapak Ibu sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kita mulai dengan kepastian ya, bahwa kita semua ini akan mendapatkan ujian dalam kehidupan ini. Ada beberapa ayat, kita coba ambil di surat Al-Ankabut, surat yang ke-29, mulai dari ayat 1 sampai ayat 3 ya. Ini mukadimahnya ya. Alif Lam Mim hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan ya begitu saja mengatakan amanah, kami sudah beriman, gitu. Wahum la yuftanun. Sedang mereka belum diuji gitu ya. Nah, ini kosakata pertama yang akan menjadi fokus pembahasan kita ini. Nah, ini wahum la yuftanun. Ini akar katanya dari fa, ta, dan nun. Jadi fatana yaftanu. Ini adalah aktivitas yang biasanya dipakai untuk menguji kadar atau kualitas emas. Jadi al-fatnu, ya masdarnya al-fatnu, itu adalah kegiatan untuk mengecek ya, mengetahui kadar suatu emas ya, itu dengan cara melemparkan ke api ya dengan derajat panas yang tertentu. Dari situ kemudian diketahui. Gitu. Nah ini sangat unik ya. Berarti ketika Allah ya memilihkan kosakata ini untuk nanti maknanya dalam ujian, ya, maka memang tujuannya adalah seperti itu, ya. Bahwa ujian itu ya, itu sebetulnya ingin ya supaya ya kita ini terlihat bagaimana kualitas keimanannya, kualitas keikhlasannya, kualitas kesungguhannya gitu ya. Itu semua ya tujuan dari diberikannya fatana yaftanu atau fitnah ya atau ujian itu. Dan ini suatu kepastian gitu. Jadi nggak akan dibiarkan begitu saja. Dan tidak hanya kita ya generasi sebelum kita pun itu sudah Allah tunjukkan mereka juga mendapatkan ujian. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Ya, jadi orang-orang sebelum kita itu pun diuji oleh Allah ya dan Allah yang Maha Tahu ya, Allah mengetahui bagaimana kejujuran seseorang, apakah juga mereka itu dusta gitu ya. Allah mengetahui ya. Nah, hanya kan karena Allah itu Maha Adil, ketika nanti dalam yaumul hisab ya, tentu saja Allah yang Maha Tahu nggak mungkin ya langsung apa namanya, oh ini si Fulan masuk surga, ini masuk neraka, tidak seperti itu ya. Tapi karena Allah ingin menunjukkan keadilannya, ya, maka dibuktikanlah gitu ya, bagaimana kualitas seseorang itu sehingga layak masuk surga dengan adanya ujian-ujian tadi. Bagaimana seseorang itu ya, memang pantas untuk masuk neraka itu dibuktikan dengan ujian-ujian yang dia itu gagal gitu ya. Nah, ini awal surat Al-Ankabut ya. Dan surat ini nanti kita akan lihat ya, di halaman berikutnya ya, kita temukan ada contoh ya manusia-manusia yang Allah uji. Ya, ada tiga nabi yang kita bisa baca ya. Pertama kisah Nabi Nuh alaihissalam itu di ayat yang ke-14. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina aman. Jadi sungguh kami telah mengutus Nuh ya kepada kaumnya dan beliau ya tinggal di antara mereka falabisa fihim alfasanatin. Alf ini berapa tahun ini? Nah, alf sana 1000 tahun ya. Alf sana 1000 tahun. Illa khamsina aman. Khamsina 50 aman tahun. Nah, hanya di surat Al-Ankabut sajalah ya kita menemukan ya, kisah Nabi Nuh yang menceritakan tentang durasi ya, lamanya kehidupan, lamanya perjuangan beliau. Sedangkan di surat yang lain itu tidak akan kita temukan. Sampai di surat Nuh sekalipun kita tidak akan temukan. Menarik ya di sini bahwa istilah yang dipakai ya untuk 1000 tahun itu dengan menggunakan sanah itu yang ini ya. Sedangkan untuk 50 tahunnya Allah menggunakan ya, istilahnya am. Memang dalam terjemahan ya kita dibawa kepada pemahaman 1000 tahun
dikurangi 50 tahun. Nah, kebanyakan seperti itu ya. Ya. Tapi ketika ditelusuri ya makna sanah, ini sanah ini adalah tahun yang isinya mayoritas adalah sesuatu yang berat, susah, ujian gitu. Itu sanah gitu. Berat gitu. Sedangkan am ini adalah tahun yang mayoritas isinya adalah kebahagiaan, kebaikan gitu ya. Itu am. Jadi kebayang di sini berarti Nabi Nuh alaihissalam itu 1.000 tahun menjalani kehidupan yang berat, ya, karena mendakwahi umatnya itu, ya, malam dan siang, kemudian dengan metode ya segala macam, apakah dengan apa namanya broadcast gitu ya, apakah dengan iklan, apakah dengan apa metode supaya menarik dengan funneling dulu gitu ya, masuk dulu dengan gratis, kemudian gitu ya. Nah itu pokoknya semua cara marketing sudah dilakukan, ya ternyata tidak sesuai ya dengan apa yang diharapkan. Jadi kalau ada orang berbisnis gitu ya, 1.000 tahun ya, ternyata return of investment-nya itu sangat kecil gitu. Ya, itu kan rugi ya kalau hitungan bisnis. Tapi kalau bisnis dengan Allah itu tidak ada yang rugi. Nah, alf sana ya 1.000 tahun. Nah, setelah itu baru kemudian ya Allah tenggelamkan ya umat Nabi Nuh yang tidak beriman. Nah, setelah itu barulah ya Nabi Nuh alaihissalam hidup dengan segelintir umatnya yang mau beriman ya selama 50 tahun. Sehingga ini menunjukkan bagaimana ya ujian yang dialami oleh seorang hamba Allah ya dalam urusan waktu yang sangat panjang. Maka kita bisa ambil ibrohnya ya ketika kita mengalami situasi ya yang berat ya ujian buat kehidupan kita ya ingatlah kisah Nabi Nuh ya. Nggak ada apa-apanya gitu ya dibandingkan 1.000 tahun kemudian balasannya nikmatnya 50 tahun ya. Ya mungkin ada di antara kita yang diuji ya dalam kondisi ya misalnya diberikan sakit ya sudah berobat kemana-mana ikhtiar ya, tapi belum diberikan kesembuhan ya. Nah ingat ya ya Nabi Nuh jauh lebih lama. Ya. Kemudian juga kemarin kita ngalami masa COVID ya pandemi COVID. Wah itu subhanallah ya. Ya ternyata itu juga nggak berlangsung lama. Ya, nah ini jadi bicara tentang jenis ujian itu nanti ada bicara tentang durasinya, waktunya itu bisa jadi ya panjang dan akan menguji kesabaran kita, menguji keyakinan kita, menguji husnuzon kita kepada Allah. Ya, nah ini tentang waktu. Ya. Silahkan kita refleksikan kepada kehidupan kita masing-masing, ya, apa yang membutuhkan masa tunggu yang sangat lama. Kemudian yang kedua, kita juga akan disuguhi oleh kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu bagaimana Nabi Ibrahim ini diuji dengan bikalimatin, ya, sangat banyak ujiannya. Jadi diperintahkan meninggalkan keluarganya, ya, beliau taat. Kemudian diperintahkan menyembelih anaknya, beliau taat, gitu ya. Sampai risikonya adalah ketika harus, ya, beliau mengatakan, ya, waqala inni muhajirun ila robbi. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan ini muhajirun ila robbi. Ya, muhajir itu pindah ya berpindah tempat. Jadi terusir gitu ya dari Irak ke Syam. Jadi muhajir ini dia terusir ya. Ini resiko atau ujian ya ketika taat kepada Allah ya ya ada ujian-ujian dalam bentuk memang harus meninggalkan kondisi-kondisi yang nyaman gitu yang dia sudah PW posisi wenak ya. Nah, dia ada ya ujian yang seperti itu ya. Nah, ini kisah Nabi Ibrahim dan ini uniknya surat Al-Ankabut ini diturunkan menjelang ya, menjelang hijrahnya Rasulullah SAW dengan kaum muslimin. Jadi diturunkan surat Al-Ankabut ya tentang ujian gitu ya bagi orang-orang beriman dan di situ ada kode-kode lah gitu ya. Ya, Allah sudah ngasih apa tanda-tanda tidak lama lagi akan hijrah ya. Inni muhajirun ila robbi ya subhanallah. Kemudian yang ketiga kisahnya Nabi Lut alaihissalam. Ya, kita tahu ini umat yang mungkin hari ini LGBT ya, homoseksual, lesbian gitu ya. Dan di ayat ke-33
Ya, walamma anja'at rusuluna lutan si abihim wa dhaqa bihim dar'a. Maka kemudian waqalu la takhaf wa la tahzan inna munajjuka wa ahlaka illa imra'ataka kanat minal ghabirin. Jadi datang para malaikat kepada Nabi Lut kemudian mengabarkan ya, bahwa sesungguhnya kami akan menyelamatkan kamu, wahai Lut, wa ahlaka, dan keluargamu atau pengikut-pengikutmu, illa kecuali imro'ataka, kecuali istrimu. Kenapa? Ya, kanat minal ghabirin. Karena istrimu itu termasuk orang yang ditinggal dan dibinasakan. Ini kebayang tidak ya, bagaimana seorang nabi yang ujiannya berat, ya tugasnya berat, ternyata dihianati oleh pasangan hidupnya. Ini tidak ada yang se ekstrim ini ya. Ya, mungkin akan dihujat, dibully ya kalau zaman now ya. Kok Nabi bisa istrinya begitu ya? Jadi istrinya membocorkan rahasia. Ketika ada tamu yang datang, malaikat berbentuk manusia, ya lebih ganteng dari opa-opa Korea gitu ya. Itu dikabarkan gitu, mungkin di broadcast gitu ya. Ya, ini ada nih laki-laki yang ganteng. Nah, silahkan datang. Nah, ini ujian yang nanti datang dari orang yang terdekat. Jadi saya ulangi, istilah fatana yaftanu yang dipakai untuk menguji itu tujuannya adalah untuk mengungkap ya kadar kualitas keimanan, ya, kejujuran, keikhlasan, kesungguhan, perjuangan ya seseorang itu dengan Allah berikan ujian.